Pi Network AI. Kita sering terjebak dalam narasi harga, sampai lupa pada fondasi teknologi yang sebenarnya memungkinkan nilai itu terbentuk. Saat mayoritas dunia kripto sibuk membahas AI hanya sebagai alat spekulasi atau bot trading otomatis, Pi Network diam-diam melakukan langkah catur yang jauh lebih strategis dan krusial. Jika Anda masih berpikir peran AI di Pi Network hanya sekadar pemanis teknologi, Anda sedang melewatkan poin paling vital dari keseluruhan proyek ini. Lupakan sejenak rumor tak berdasar di media sosial. Mari kita bicara data. Pertanyaan terbesar yang menghantui jutaan pinir selama ini adalah, kenapa proses KYC saya macet? Dan mengapa migrasi ke mainnet terasa begitu lambat? Banyak yang menuduh tim pengembang sengaja menunda, atau sistemnya gagal. Namun, realitanya jauh lebih teknis dari itu. Validasi manual oleh manusia memiliki batas fisik. Manusia butuh istirahat, manusia bisa bias, dan manusia tidak bisa memproses jutaan data dalam hitungan detik. Inilah mengapa update resmi yang dirilis pada tanggal 5 Desember lalu adalah sebuah game changer mutlak. Bukan sekadar wacana, Pi Network secara resmi mengonfirmasi integrasi penuh artificial intelligence ke dalam standar prosedur KYC mereka. Apa artinya ini bagi akun Anda? Secara sederhana, AI kini mengambil alih tugas terberat di garis depan. Sistem ini tidak lagi menunggu validator manusia untuk memeriksa setiap detail kecil. Algoritma AI bekerja memindai kualitas dokumen, mendeteksi liveness atau tanda kehidupan, dan memfilter gambar buram dalam hitungan milidetik. Jika data Anda jelas, AI akan langsung memberi lampu hijau. Validator manusia hanya dilibatkan jika AI menemukan keraguan. Ini bukan sekadar efisiensi. Ini adalah satu-satunya cara matematis agar jutaan akun yang tersangkut bisa diselesaikan sebelum gerbang Open Mainnet dibuka lebar. Tanpa intervensi AI ini, migrasi massal hanyalah angan-angan yang tidak mungkin tercapai secara logistik. Jadi, pahami ini baik-baik. Teknologi ini bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk memastikan bahwa ketika ekonomi digital ini berjalan nanti, ia diisi oleh manusia asli yang terverifikasi, bukan jutaan akun bot yang siap menghancurkan nilai koin Anda. Bedah fakta update integrasi KYC AI. Mari kita bedah faktanya lebih dalam. Jangan hanya membaca judul, tapi pahami mekanismenya. Mereka tidak lagi berbicara tentang akan, tetapi tentang apa yang sudah diimplementasikan. Sebelum update ini, leher botol atau kemacetan terbesar ada pada ketergantungan penuh terhadap validator manusia. Bayangkan jutaan aplikasi masuk, namun jumlah validator aktif yang akurat dan terpercaya tidak sebanding. Akibatnya, antrean menumpuk menjadi backlog raksasa yang seolah tak bergerak berbulan-bulan. Ini adalah masalah matematika, bukan konspirasi. Solusi yang dihadirkan melalui integrasi AI ini memecah proses validasi menjadi dua lapisan pertahanan. Lapisan pertama adalah automated checks. Di sini, AI bekerja sebagai filter agresif. Saat Anda mengunggah dokumen, sistem tidak langsung mengirimkannya ke validator lain. AI melakukan praanalisis terhadap kualitas gambar, memastikan teks terbaca oleh mesin OCR, dan memverifikasi uji liveness atau deteksi wajah secara biometrik. Jika data yang Anda berikan presisi, foto terang, tulisan jelas, dan wajah sesuai, sistem automated checks ini memiliki otorisasi untuk meloloskan aplikasi Anda secara instan. Tidak ada penundaan, tidak ada antrean validasi manual. Lalu, kapan validator manusia bekerja? Hanya ketika AI mendeteksi anomali. Misalnya, dokumen yang sedikit kabur, perbedaan nama minor, atau kondisi pencahayaan yang membuat wajah sulit dikenali. Disinilah validator manusia masuk sebagai penentu akhir. Perubahan strategi ini drastis. Klaim resmi menyebutkan bahwa metode ini telah memangkas antrean secara signifikan dalam 2 minggu terakhir. Artinya, migrasi ke mainnet kini memiliki jalan tol yang sesungguhnya. Penting untuk Anda sadari, ini bukan sekadar tentang lolos KYC. Ini adalah demonstrasi skalabilitas. Pi Network sedang membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu memvalidasi identitas puluhan juta orang di seluruh dunia tanpa mengorbankan desentralisasi, namun dengan kecepatan sistem terpusat. Tanpa teknologi ini, Open Mainnet hanya akan menjadi pasar yang kacau. Dengan AI ini, kita sedang melihat pembentukan database identitas digital terverifikasi terbesar di dunia yang siap beroperasi. Jadi, jika status KYC Anda masih pending, pahamilah bahwa sistem sedang bertransisi dari cara lama yang lambat ke sistem otomatisasi ini. Pastikan saja data Anda benar, dan biarkan algoritma bekerja. Mesin ekonomi digital, Pi App Studio. Jika integrasi AI pada KYC tadi adalah pintu gerbangnya, maka pertanyaan kritis berikutnya adalah, setelah pintu itu terbuka lebar dan jutaan manusia masuk, apa yang akan mereka lakukan di dalam sana?
Sebuah ekosistem kripto akan mati tanpa utilitas, dan utilitas tidak akan lahir tanpa aplikasi. Inilah masalah klasik di dunia blockchain, membuat aplikasi terdesentralisasi atau dApps itu sangat sulit. Anda butuh keahlian coding tingkat tinggi yang hanya dimiliki segelintir orang. Namun, perhatikan baik-baik strategi kuda Troya yang dimainkan core team melalui P-App Studio. Disinilah peran AI berubah dari sekadar validator identitas menjadi arsitek ekonomi. Dalam update P2Day tahun 2025, kita diperkenalkan pada konsep revolusioner, text-to-app. Apa artinya ini bagi nilai koin di dompet Anda? Artinya, hambatan teknis untuk membangun bisnis di atas jaringan Pi telah dihancurkan hingga titik nol. Pi Network menggunakan generatif AI untuk memungkinkan siapa saja, bahkan Anda yang tidak mengerti satu baris kode pun, untuk menciptakan aplikasi Web 3. Anda hanya perlu mengetikkan ide Anda, mendeskripsikan logika bisnis yang Anda inginkan, dan AI yang akan menuliskan kode programnya, menyusun smart kontraknya, dan meluncurkannya di atas blockchain Pi. Jangan anggap remeh dampak makroekonominya. Selama ini, kita hanya menunggu developer profesional membuatkan aplikasi untuk kita gunakan. Tapi dengan alat ini, Pi membalikan piramida tersebut. Jutaan pinir kini berpotensi menjadi pencipta, bukan hanya konsumen. Ini akan memicu ledakan jumlah aplikasi dalam ekosistem. Dan saya tidak bicara tentang aplikasi sampah atau sekadar copy-paste. Saya bicara tentang solusi nyata yang lahir dari kebutuhan lokal komunitas di berbagai negara, yang kini bisa dieksekusi karena hambatan bahasa pemrograman sudah dihilangkan oleh AI. Setiap aplikasi baru yang lahir adalah keran baru untuk perputaran Pi. Semakin mudah aplikasinya dibuat, semakin banyak keran yang terbuka, dan semakin tinggi permintaan terhadap koin Pi sebagai bahan bakar transaksinya. Jadi, berhentilah bertanya kapan harga naik, dan mulailah melihat fondasinya. Pi sedang membangun pabrik utilitas otomatis yang tidak dimiliki oleh kripto manapun hari ini. Infrastruktur uang, update DEX dan AMM. Sekarang, mari kita masuk ke jantung dari setiap sistem ekonomi, infrastruktur uang. Pada tanggal 18 Desember, Core Team merilis pembaruan teknis yang sangat spesifik mengenai DEX dan AMM di dalam ekosistem Pi. Jika Anda melihat sekilas blog resminya, mungkin ini terlihat seperti pembaruan teknis biasa, perbaikan tampilan antarmuka atau UI, penambahan fitur ranking likuiditas, dan fokus prioritas pada pasangan koin berbasis Pi atau Pi-centric pairs. Tapi jangan terkecoh. Ini bukan sekadar kosmetik atau ganti kulit aplikasi. Ini adalah cetak biru teknis dari apa yang disebut dalam white paper sebagai Evolving Digital Economy. Kenapa update DEX ini menjadi sangat krusial jika kita hubungkan dengan pembahasan AI dan KYC di awal video tadi? Disinilah letak perbedaan fundamental Pi Network dengan ribuan koin lain. Coba Anda lihat pasar kripto di luar sana. DEX terbesar sekalipun dipenuhi oleh satu masalah kronis, wash trading. Bot komputer saling jual beli sendiri ribuan kali per detik untuk memasukkan volume, menciptakan ilusi bahwa pasar itu ramai, padahal kosong. Manipulasi harga terjadi setiap saat karena akun anonim bisa dibuat tanpa batas oleh mesin. Pi Network menghancurkan masalah itu sampai ke akarnya. Dengan sistem AI KYC yang sudah kita bedah di segmen pertama, setiap dompet yang bisa berinteraksi di DEX Pi dipastikan adalah milik manusia asli yang terverifikasi. Tidak ada akun hantu. Tidak ada bot sniper yang mencurangi harga. Tidak ada volume palsu. Ketika Anda melihat pergerakan harga atau volume transaksi di DEX Pi nantinya, itu adalah data organik murni. Itu adalah cerminan permintaan dan penawaran dari ekonomi real, bukan hasil manipulasi algoritma bandar. Inilah definisi infrastruktur uang yang sebenarnya. Sebuah pasar yang bersih, adil, dan transparan karena dilindungi oleh benteng identitas digital yang tidak bisa ditembus oleh pasukan bot. Jadi, ketika antarmuka DEX ini disempurnakan dan kolam likuiditas mulai diatur peringkatnya, Core Team sedang mempersiapkan landasan pacu bagi aset Anda untuk diperdagangkan di lingkungan paling aman dalam sejarah industri kripto. Ini bukan lagi tentang spekulasi harga. Ini tentang membangun standar baru keuangan digital yang tidak bisa ditiru oleh koin lain yang hanya mengandalkan hype. Visi jangka panjang, ekonomi verifikasi manusia. Kita sedang memasuki era di mana internet dipenuhi oleh sampah digital buatan AI, video palsu, komentar bot, artikel berita yang ditulis algoritma, hingga penipuan suara yang meniru keluarga kita. Di tahun 2026 dan seterusnya, komoditas paling langka di dunia bukanlah Bitcoin, bukan emas, dan bukan minyak. Komoditas paling langka dan berharga adalah bukti bahwa Anda adalah manusia asli. Bitcoin mengamankan transaksi, Ethereum mengamankan kontrak pintar. Tapi siapa yang mengamankan kemanusiaan di internet? Keduanya tidak bisa. Disinilah Pi Network memiliki aset strategis yang tidak dimiliki oleh raksasa kripto manapun,
database lebih dari 50 juta identitas manusia yang telah terverifikasi secara biometrik dan kriptografi. Inilah yang saya sebut sebagai the human verifier economy. Jangan hanya melihat Pi sebagai alat bayar kopi atau mobil. Lihatlah potensinya sebagai layar validasi untuk internet masa depan. Bayangkan sebuah media sosial di mana untuk bisa berkomentar atau memposting, Anda harus membuktikan keaslian diri Anda menggunakan dompet Pi, tanpa perlu menyerahkan foto KTP Anda ke perusahaan media sosial tersebut. Cukup sinyal dari blockchain Pi yang berkata, valid. Ini manusia, bukan bot. Ini memberikan nilai intrinsik yang luar biasa pada akun Pi Anda. Di masa depan, koin Pi mungkin bukan hanya uang, tapi paspor digital Anda untuk masuk ke internet yang bersih dan bebas bot. Inilah utilitas tingkat tinggi yang sedang dibangun, yang sering luput dari pembahasan para spekulan harga. Namun, J-Coin adalah channel yang berimbang. Kita tidak bisa menutup mata terhadap risiko dan tantangan besarnya. Mengelola data identitas jutaan orang adalah tanggung jawab yang menakutkan. Risiko kebocoran data dan privasi adalah musuh utama di sini. Itulah sebabnya, dalam setiap rilis resminya, termasuk blog tentang integrasi AI ini, core team selalu menekankan pada kepatuhan regulasi dan standar enkripsi data. Desentralisasi KYC bukan hanya soal kecepatan, tapi soal keamanan data agar tidak ada satu entitas tunggal yang bisa menyalahgunakannya. Jika Pi gagal menjaga benteng privasi ini, maka seluruh visi tadi runtuh. Inilah ujian terberat Pi Network ke depan, membuktikan bahwa mereka bisa menjadi penjaga identitas yang amanah, bukan penjual data. Kesimpulannya sederhana. Integrasi AI pada KYC, Pi App Studio, dan pembaruan DEX bukan update acak. Itu adalah kepingan puzzle yang jika disatukan, membentuk ekosistem ekonomi digital yang mandiri dan berpusat pada manusia. Teknologi sudah siap. AI sudah bekerja keras 24 jam membersihkan antrean dan memangkas hambatan teknis. Bola sekarang ada di tangan Anda. Jangan sampai sistemnya siap lepas landas, tapi Anda tertinggal di landasan hanya karena kelalaian administrasi. Selesai menonton video ini, lakukan satu hal. Buka Pi browser Anda, masuk ke menu Mainnet Checklist. Pastikan semua kotak sudah berwarna hijau. Jika masih ada yang merah atau pending, selesaikan sekarang. Jangan menunda. Saya J-Coin. Subscribe channel ini untuk mendapatkan crypto insights berbasis data, logika, dan fakta, bukan sekadar rumor.